Presiden Joko Widodo atau Jokowi Selasa 24 September 2024 meresmikan injeksi bauksit perdana untuk proyek smelter Gerati Alumina Refinery atau SGAR fase 1 PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter ini terbagi ke dalam dua fase dengan total investasi hingga 1,7 miliar US dollar atau sekitar 25,67 triliun rupiah. Asumsi kurs 15.100 per US dollar. Terdiri dari 900 juta US dollar untuk fase pertama dan 800 juta US dollar untuk fase kedua. Fase pertama SGAR Mempawah ini dibangun dengan kapasitas produksi alumina hingga 1 juta ton per tahun. SGAR fase 1 merupakan proyek strategis nasional dari holding BUMN Pertambangan Main ID atau PT Mineral Industri Indonesia Persero dan grup melalui anak usaha PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, yakni PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI. Dengan beroperasinya SGAR ini, maka ini menandakan Republik Indonesia memiliki proyek hilirisasi bauksit terintegrasi hingga produk hilir berupa aluminium. Direktur Utama Main ID Hendy Priyosantoso mengatakan ini merupakan pencapaian penting dalam industri mineral logam di tanah air. Dengan peresmian injeksi bauksit perdana proyek SGAR ini, maka ini menjadikan proyek terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Dari mulai penambangan bauksit hingga nanti diolah menjadi alumina untuk kemudian bisa dikirim untuk bahan baku aluminium yang akan diproduksi Inalum. Setelah fase 1 ini, perusahaan akan melanjutkan untuk mengerjakan proyek fase kedua dengan kapasitas produksi alumina juga sebesar 1 juta ton per tahun. Untuk itu, pihaknya memohon dukungan pemerintah daerah untuk memperlancar investasi di fase berikutnya, baik dari sisi perizinan, pembebasan lahan, dan sebagainya. Dia menjelaskan untuk memproduksi 1 juta ton alumina ini dibutuhkan bahan baku 3,3 juta ton bauksit per tahun. Nantinya akan ada penciptaan output keekonomian lebih dari 150-an triliun rupiah. SGAR fase 1 ini nantinya menghubungkan rantai pasokan antara mineral biji bauksit di Kalimantan Barat yang diproduksi PT Aneka Tambang Tak atau ANTM dan smelter aluminium Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Injeksi mineral biji bauksit merupakan rangkaian pertama dalam proses produksi alumina dengan target produksi alumina pertama yang direncanakan pada bulan November 2024. Proses commissioning atau uji coba akan dilakukan bertahap dengan kenaikan produksi bertahap atau ramp up production hingga Desember 2024. Proyek SGAR fase 1 direncanakan akan memasuki tahapan produksi penuh alumina pada kuartal 1 2025 dengan target Commercial Operation Date atau COD atau operasi komersil pada akhir Februari 2025 mendatang. Proyek SGAR fase 2 merupakan ekspansi dari proyek SGAR fase 1 yang juga akan berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat dan juga akan memiliki kapasitas produksi alumina hingga sebesar 1 juta ton per tahun dengan target operasi pada 2028. Melalui pengoperasian proyek SGAR fase 1 dan fase 2, produksi alumina domestik akan meningkat menjadi sebesar 2 juta ton per tahun dengan penyerapan mineral biji bauksit hingga mencapai 6 juta ton per tahun. Hal ini sejalan dengan rencana aksi korporasi Inalum dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi aluminiumnya hingga mencapai 900.000 ton per tahun. Sebagai tambahan, smelter aluminium Inalum saat ini memiliki kapasitas produksi aluminium hingga sebesar 275.000 ton per tahun yang seluruhnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Namun kebutuhan aluminium dalam negeri saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun dan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, pemenuhan aluminium dalam negeri masih didominasi oleh produk impor dengan porsi impor sebesar 56% dan pasukan dari Inalum sebesar 44% pada tahun 2023. Dari Main ID, Bapak Komisaris Utama, Pak Fatwa Wazir, beserta direksi dan jajaran komisaris dari PT Indonesia Asahan Aluminium, Aneka Tambang, dan PT Borneo Alumina Indonesia. Jajaran direksi BUMN, rekan dan mitra kami dari Pelindo, Bapak Fahri Hamzah, seluruh Bapak dan Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama perkenankan kami mewakili seluruh jajaran Insan Main ID Group untuk terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kami atas semua dukungan dan support yang diberikan kepada Main ID Group, khususnya
kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah mendorong hilirisasi mineral yang alhamdulillah sudah banyak pencapaian yang kita capai, baik itu di nikel, baik itu di tembaga, dan hari ini Bapak Presiden di boksit. Juga pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di Kabupaten Mempawah, menghadiri dan menyaksikan acara peresmian injeksi boksit pertama proyek smelter grade alumina refinery, yang sekaligus juga merupakan persembahan pemenuhan janji kami kepada Bapak Presiden pada bulan Maret yang lalu, dan juga telah waktu itu peninjauan langsung kepada kami. Pengoperasian proyek Esgar fase 1 ini merupakan sebuah pencapaian penting dalam sejarah industri dan mineral logam Indonesia. Syukur alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Menteri, kita di Mind ID Group sudah dengan peresmian hari ini bisa melakukan integrasi hulu ke hilir, Pak. Lengkap, dari boksit menjadi alumina dan menjadi aluminium, sehingga kita siap menyumbangkan produk ini bagi sumbangsi untuk pengembangan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, pemegang sahamnya langsung ada di sini, Pak Niko Kanter dan Pak Ilham Syah Mahendra. Itu bahu-membahu, Pak. Kita bikin sinergi BUMN itu sangat baik. Karena Antam yang punya boksitnya, tapi Inalum yang berkarya di bidang pemrosesannya, Pak. Dan kita di grup mendukung penuh upaya yang sudah dilakukan ini. Dapat kami informasikan juga, Pak Presiden, dengan peresmian hari ini, kita tidak istirahat, Pak. Tapi kita sudah bekerja, bersiap nanti Desember, mereka berdua mungkin akan FID lagi, Pak. Ini adalah fase 1. Fase 1 ini kapasitas produksinya 1 juta ton. Tapi dengan visi kita melakukan hilirisasi di boksit penuh, juga ingin membantu pemerintah meringankan beban devisa, kita akan meningkatkan kapasitas aluminiumnya mencapai 900.000 ton. Sehingga diperlukanlah bahan baku tambahan, makanya kita sudah bersiap untuk menambah 1 juta ton lagi. Jadi bagi Pak Gubernur dan Pak Bupati, mohon dukungannya lagi, Pak. Karena selain kapasitas produksi, tentunya kita juga memerlukan dukungan dari sisi mungkin pembebasan tanah, perizinan-perizinan yang diperlukan. Tapi dari seperti yang disampaikan Pak Darwin tadi, areanya sendiri sudah cukup, Pak. Kita sudah desain fase 1 ini hanya makan 100 hektar. Tapi dari 500 hektar itu kita siapkan untuk alumina fase 2, Esgar 2, dan juga nanti ada smelter aluminium 600.000 ton. Dengan terintegrasinya ini diharapkan daya saingnya juga akan bertambah, karena kelogistikan, infrastruktur itu menjadi mudah, Pak. Sehingga nantinya mudah-mudahan produk siap pasar juga bisa dikirim dari Pelabuhan Kijing. Tapi juga kita berharap seandainya ada perluasan kawasan ekonomi khusus, tentunya pabrik-pabrik industri yang dihilir, Pak, seperti yang di sektor otomotif, bahan bangunan, itu nanti juga bisa bertumbuh kembang di sini, sehingga terjadi pemerataan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Jadi sedikit mengenai apa yang akan kita resmikan hari ini. Kapasitasnya 1 juta ton, Pak. Membutuhkan bahan baku 3,3 juta ton per tahunnya. Kemudian nanti biaya investasinya kira-kira 941 juta dolar, tapi ditambah ada 700 miliar itu untuk membangun infrastruktur, jalan untuk hauling dan sebagainya.
Jadi kira-kira 16 T Pak total. Di fase 2 kemungkinan akan lebih murah Pak, karena nanti kita tidak harus bangun pembangkit, tapi hanya bangun sedikit tambahan pembangkit. Dan kalau di fase 2 mungkin estimasi kami sekitar 900 jutaan dolar, tapi nanti yang di smelter aluminiumnya sekitar 2 miliar dolar, sekitar 2 miliar dolar Pak. Akan tetapi visi Bapak itu kita pegang penuh komitmennya, karena kalau sampai nanti jadi Pak semuanya, itu akan bisa menghemat devisa 3,5 miliar dolar per tahun dari pengurangan importasi aluminium secara signifikan. Yang kedua, ada penciptaan output dari sisi keekonomian sekitar 150-an triliun lebih. Dan kemudian kalau kita menganalisa Pak, perhitungan penambahan lapangan kerja, karena nanti bahan bakunya kita buat di sini mungkin bisa sampai total sampai di industri hilir Pak ya, di luar kami itu bisa 90 ribuan. Jadi sungguh suatu nilai tambah yang sangat besar. Jadi mimpi dan visi Bapak kita dukung penuh. Jadi dengan itu kami cukupkan laporan kami Pak. Akan selalu kami mohonkan dukungan dan doa dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak pejabat, baik Gubernur, Bupati, Bapak Pangdam, Mbak Danrem yang sudah mengamankan daerah operasi kami dengan sangat baik. Terima kasih. Juga ada Pak Maman yang selalu mendukung kegiatan kami di Senayan, Pak. Sekian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada resesi ekonomi, sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk membangun industri, untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki. Dan tidak ada yang mengganggu, meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada. Boksit kita stop, nggak ada yang komplain, nggak ada yang gugat. Tembaga kita stop, juga nggak ada yang menggugat kita. Karena memang mereka sibuk dengan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini, yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri, dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Jadikan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020, kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 billion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 20-an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin 34,8 billion US dollar. Artinya
hampir 600 triliun. Nilai tambah menjadi kita miliki sendiri. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Oleh sebab itu, setelah ini selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop.